Bapak Ibu ini penting sekali ya. Misalnya di dalam Alkitab itu berkali-kali dikatakan tentang bagian ini. Saya kasih beberapa contoh saja ya. Ulangan 32 ayat 4. Dikatakan demikian, gunung batu Tuhan ya, yang pekerjaannya sempurna. Karena segala jalannya adil, Allah yang setia. Berarti kalimatnya selalu begitu komposisinya. Allah yang adil dan setia. Mazmur 145 ayat 17. Tuhan itu adil dalam segala jalannya dan penuh kasih setia di dalam segala perbuatannya. Lihat, ada adil dalam segala jalannya, kaitan dengan disiplin, tapi juga penuh kasih setia dalam segala perbuatan. Dalam perjanjian baru, 1 Yohanes 1 ayat 9 selalu disebut kalau kita doa pengampunan dosa di gereja. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil. Sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Disinilah nampak bagaimana ada orge, yaitu kekudusan kemarahan. Jadi waktu manusia itu jatuh di dalam dosa, Allah Bapa itu begitu sangat murka di dalam kekudusannya. Karena apa yang dia sudah ciptakan, itu kemudian berbalik arah dan tidak lagi mau menyembah kepada Sang Pencipta. Kemarahan yang kudus. Nah, kemarahan yang kudus ini, kalau dalam konteks teologi Kristen dikatakan ada propisiasi, artinya kematian Kristus di atas kayu salib memuaskan akan kemarahan Allah yang kudus ini. Ditenangkan. Ya, seperti Allah yang sangat murka itu, kematian Kristus di atas kayu salib itu menenangkan, mendamaikan. Sehingga Allah yang tadinya marah secara luar biasa itu kemudian terpuaskan. Betapa begitu besarnya cinta kasih Kristus gitu loh. Betul ya? Makanya tidak aneh kalau waktu di Taman Getsemani, satu malam sebelum dia ditangkap, dia berdoa sambil seperti menangis darah. Menyatakan bukan karena dia akan menderita, ketakutannya bukan. Tapi dia tahu bahwa ketika dosa itu ditimpakan kepada Kristus, maka dia tahu Sang Bapa itu akan memalingkan wajahnya. Karena Kristus ketika dia menanggung segala dosa-dosa kita, murka Allah itu dipuaskan. Murka Allah itu disenangkan dengan apa yang Kristus lakukan sebagai anaknya. Dan bagi saya, ini menjadi sangat penting buat kita, Bapak Ibu, menjadi penutup di dalam Habakuk pasal 3 untuk kembali kepada Injil Kristus. Ya, tidak ada penghiburan yang sangat besar selain kepada kita ini kembali kepada Injil Kristus. Ya. Di dalam katekismus dikatakan bahwa dia adalah penghiburan yang sejati. The real comforter. Di manakah aku dapat penghiburan? Aku bisa menemukan penghiburan yang sejatiku ketika aku melihat kematian, kebangkitan Kristus itu memuaskan kemarahan Allah yang kudus itu. Sehingga aku yang tadinya harusnya itu neraka kekal karena Allah itu adil. Tapi begitu kasih yang begitu besar dan ajaib dinyatakan. Masih ingat kisahnya Samila kan? Tahu ya Samila itu ya, Samila. Bukan penjual jamu ya, bukan ya. Samila ini kan jenderal ya, dulu jenderal di Mongolia katanya gitu kan. Lalu dia menetapkan hukuman kalau ada yang mencuri makanan. Ingat ya? Ya, lalu ada yang mencuri makanan, kemudian 3 bulan kemudian setelah hukuman itu diberitakan, ternyata ada yang mencuri. Dan ketika tertangkap yang mencurinya adalah ibunya sendiri. Jadi sang jenderal yang sudah menetapkan hukuman itu melihat ibunya yang mencuri, timbullah rasa kasih yang dalam. Bukan cuma kasihan ya. Kasih yang dalam. Dia katakan, ibu, mengapa ibu kok mencuri makanan? Lalu sang ibu dengan polosnya hanya bisa berkata, maaf nak. Waktu aku ngantri makananku tersandung orang lain dan jatuh ke tanah, aku tidak bisa makan, aku terpaksa mencuri. Singkat cerita, sang jenderal kan gak bisa tidur. Kan gitu kan ceritanya. Karena dia gelisah ini ibu saya ini loh, satu-satunya mama yang saya sayangi. Tapi saya sudah menetapkan hukuman, kalau ada yang mencuri harus dihukum cambuk 40 kali gitu kurang lebih. Saya kalau membebaskan saya tidak adil, kalau menghukum saya tidak sayang.
Nah, Bapak Ibu tahu kan ceritanya, pada waktu akan dicambuk apa yang terjadi? Yaitu si Samila itu, jenderal tersebut, membuka bajunya, pakaian kebesarannya, turun dari tahtanya, menghampiri sang ibu yang siap untuk dicambuk. Ya, dia memeluk ibunya, lalu berkata kepada Algojo, jangan cambuk ibu saya. Cambuklah saya sebagai pengganti dari ibu saya. Nah, dari kisah ini kita langsung menangkap bahwa si Jenderal Samila ini itu melakukan kasih kepada ibunya, sekaligus tetap menegakkan keadilan. Tidak ada cara lain yang bisa dilakukan selain dirinya sendiri menjadi korban, menjadi tumbal, menjadi substitusi, pengganti. Sehingga ibu yang dia kasihnya ini bisa dibebaskan. Nah, demikian juga dengan kita. Ketika kita menyadari kita ini harusnya mendapatkan murka Allah yang kudus. Ya. Dengan hasil adalah masuk neraka yang kekal. Tapi Kristus dengan kasih yang ajaib, Sang Raja, Sang Tuhan yang layak disembah itu merendahkan dirinya sedemikian, mengosongkan dirinya sedemikian, lalu berkata, lu minggir, biar gua yang jalani hukuman yang harusnya aku dan Bapak Ibu sekalian jalani. Dan betapa besar cinta kasih Tuhan. Itu kan kalau Paulus mengatakan begini, hikmat-Mu ya Tuhan tiada dapat terselami. Betapa dalamnya hikmat-Mu. Siapa yang bisa mengerti? Siapa yang menjadi penasihat Engkau ya Tuhan? Betapa agung dan ajaib rencana penyelamatan ini. Sehingga ini yang menjadi doa Nabi Habakuk dari Teman, dari pegunungan Paran. Habakuk mencoba untuk memahami dalam konteks tradisi Yahudi dahulu. Dia memahami bahwa Yakub yang kemudian menjadi Israel dipilih oleh Tuhan bukan karena Israel ini baik, bukan karena Israel ini punya sesuatu sehingga Allah itu mau menyelamatkan Israel, bukan. Ya, saya ini bukan marah-marah ya, tapi semangat ya, supaya kita ini terdorong gitu ya. Ayo, kita ini harus bangkit Bapak Ibu ya. Tengah situasi yang sulit seperti doa Nabi Habakuk ini, coba kita ingat kasih dan kebaikan Tuhan. Coba kita kembali reuni gitu loh sama Tuhan ya. Kapan sih pertama kali saya terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Kapan satu momen di mana aku sadar itu begitu kotor dengan dosaku? Aku betapa gelisah dengan semua perbuatan jahatku. Aku tak bisa menguasai emosiku. Aku selalu berkata kotor, berpikir jelek, berpikir kotor, menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan, menyimpan dendam, gak bisa mengampuni. Tapi ketika aku berjumpa dengan Sang Kristus, seakan ada antibiotik, seakan ada obat yang membuat aku kemudian sadar tanpa Dia aku tak mungkin bisa mengampuni dia. Gak mungkin aku bisa mengampuni orang itu. Dia begitu jahat sama saya. Aku gak mungkin bisa terima menantuku yang begitu jahat sama saya. Nggak bisa dikasih hati. Aku nggak mungkin bisa memahami bagaimana perjalanan masa lalu yang begitu sangat luar biasa sulit, ditipu sana sini lain sebagainya. Aku nggak mungkin bisa move on, bisa bangkit dari kebangkrutan di dalam ekonomi dan usaha. Aku nggak mungkin kalau aku nggak berjumpa dengan Sang Kristus. Dan di titik itulah kita kemudian baru masuk di dalam posisi hari ini. Ya, situasi yang seperti ini harusnya kita bisa mengucap syukur. Kenapa? Karena aku tidak lagi seperti yang dulu gitu. Ya, Roma 3:25 mengatakan gini, Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal itu dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Dan kata jalan pendamaian karena iman dipakai kata tutup pendamaian, yaitu istilah yang dipakai untuk menutup ruang maha suci. Jadi demikian besar kasih Tuhan membuat kita itu sadar bahwa murka Allah itu hanya bisa ditenangkan, dipuaskan ketika Yesus itu hadir di dalam kehidupan kita sekalian. Nah, kalau kita melanjutkan yang berikutnya, maka kita bisa melihat betapa besar kemahakuasaan Allah. Misalnya di ayat yang keempat, ada kilauan seperti cahaya, sinar cahaya dari sisinya, disitulah terselubung kekuatannya. Mendahulunya berjalan penyakit sampar dan demam mengikuti jejaknya. Nah, ini tadi menyatakan akan kemahakuasaan Allah, bahwa sesungguhnya di dalam kesulitan yang sebegitu besarnya pun
Allah menyatakan kekuatan kuasanya, ia berdiri ayat yang ke-6, maka bumi dibuatnya bergoyang. Ia melihat berkeliling, maka bangsa-bangsa dibuatnya melompat, terkejut, dan seterusnya dan seterusnya. Menyatakan kemahakuasaan Allah. Jadi saya yakin bahwa atribut sifat Allah itu tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain, Bapak Ibu. Nah, ini perlu kita pahami dengan jelas supaya kita ini tidak kemudian tergelincir dan memahami kok Tuhan melakukan mujizat kepada orang lain tetapi kepadaku tidak dilakukan mujizat. Ya. Jadi ini juga yang menjadi pokok masalah di dalam situasi yang seperti ini, teologi kemakmuran kalau kita pernah ikuti prosperity gospel gitu, Injil kemakmuran, yang memberikan sebuah penekanan bahwa di dalam Yesus ya yang miskin jadi kaya, yang sakit menjadi sembuh, yang lumpuh berjalan. Dan saya bukan tidak percaya mukjizat. Tetapi kitab suci begitu sangat jelas kok memberikan sebuah gambaran bahwa tidak hanya Tuhan kok yang bisa melakukan sebuah mukjizat. Betul ya? Bahkan waktu kita bicara tentang Ayub pun, sesuatu yang tadinya ada segala sesuatunya lalu seketika bisa tidak ada dikerjakan oleh iblis, itu pun mukjizat. Kalau kita bicara tentang kejadian-kejadian di sekeliling kita harus sadar ada orang yang bisa menjadi kaya waktu dia kasih sesembahan kok ke Gunung Kawi. Ya, that's true kok. Itu betul kok. Ya, kita nggak bisa memungkiri itu. Ada orang yang mengatakan suka miara tuyul misalnya ya, atau babi ngepet gitu ya, atau apalagi tuh. Wah, pokoknya macam-macam lah, ada jimat ya yang disebut segala macam. Kita harus sadar gitu loh, ada orang yang bisa kaya tanpa Tuhan. Ya, makanya Mazmur 73 itu Asaf pernah mengatakan, bagaimana mungkin orang yang tidak percaya kepadamu tambah gemuk, tambah sukses, tambah mendapatkan banyak hal. Jadi waktu kita bicara tentang gimana ada orang yang tidak percaya Tuhan lalu diberkati, kita harus pahami juga bahwa bukan hanya sekedar Tuhan yang bisa membuat orang menjadi kaya, setan pun bisa menjadikan orang menjadi kaya gitu. Apa bedanya kita bisa melihat bagaimana itu pekerjaan Tuhan atau pekerjaan iblis? Alkitab mengatakan dari buahnya lah kamu bisa mengenal pohonnya. Matius pasal 7. Matius pasal 7 kan banyak nabi-nabi palsu yang mengatakan aku bernubuat demi namamu, aku menyembuhkan orang sakit demi namamu, aku melakukan mukjizat demi namamu. Tapi Tuhan Yesus berkata, nyahlah engkau, aku tidak mengenal engkau. Itu memberikan sebuah penjelasan kepada kita bahwa sifat Allah itu tidak pernah bisa dipisah-pisah, Bapak Ibu sekalian. Di dalam kekudusannya, di dalam kemahabijaksanaannya, di dalam kemahakuasaannya, dia berjalan bersama-sama. Sehingga pada waktu kemahakuasaan Allah dinyatakan kepada setiap orang yang percaya kepada dia, bukan hanya sekedar dia mendapatkan berkatnya, tapi dia juga bertumbuh untuk semakin serupa dengan dia. Kita jadi sadar, jadi bisa terbuka, melihat. Dan ini yang Nabi Habakuk sebenarnya sedang gambarkan kepada Yehuda. Kalau Yehuda ini tidak mau bertobat dan kembali kepada Tuhan, maka apapun yang didapatkan oleh bangsa ini tidak akan memberikan damai sejahtera. Karena sesungguhnya yang bisa membuat sebuah mujizat, dan bukan hanya sekedar mujizat di dalam hidup kita, tetapi bertumbuh secara spiritualitas, adalah ketika Allah di dalam sifatnya itu berjalan bersama-sama. Poin yang terakhir kalau kita membaca di dalam jadi 8, 9 gitu ya, dia refleksi. Ya, bagaimana sifat dan kemahakuasaan Allah itu dinyatakan. Ya, ayat yang ke-9, busurmu telah kau buka, telah kau isi dengan anak panah. Ada sela lagi, berhenti sejenak. Ya, baru dia masuk dengan sebuah kemahakuasaan yang luar biasa. Engkau membelah bumi menjadi sungai-sungai. Melihat engkau gunung-gunung gemetar, air bah menderu, lalu samudera raya memperdengarkan suaranya dan mengangkat tangannya. Matahari, bulan berhenti di tempat kediamannya karena cahaya anak-anak panahmu yang melayang laju, karena kilauan tombakmu yang berkilat. Begitu sangat luar biasanya Habakuk menggambarkan betapa Allah yang maha kuasa itu, yang akbar itu, sehingga semua ciptaannya tunduk di bawah kakinya. Dan ini menjelaskan tentang kemahakuasaan Allah, yang bukan hanya menjelaskan bahwa ada satu pemahaman Allah itu agung dan mulia. Menuntut kita ketika menghadap dia, diharapkan kita ini bisa tunduk. Tapi pada saat yang sama,
Allah itu bukan hanya transenden yang besar, yang jauh, yang akbar, tapi dia juga imanen yang dekat bersama dengan kita. Nah, Bapak Ibu, ini penting sekali. Saya akan sedikit menjelaskan ini supaya kita bisa memahami. Ketika Nabi Habakuk mengatakan bulan-bulan, gunung-gunung, semuanya tunduk kepada Tuhan, itu menggambarkan transendensi Allah. Yaitu Allah yang nun jauh di sana, Allah yang akbar demikian, sehingga pada waktu kita berjumpa dengan Allah tersebut, lutut kita tuh nggak pernah bisa menahan diri gitu loh. Dia pasti akan langsung tersungkur. Ketakjuban kita akan kuasa Allah itu harusnya membuat kita ini tersungkur, menyembah ya. Kesulitan kita pada waktu kita datang di ibadah online adalah kita kehilangan rasa transendensi Allah. Oh, ya, Bapak Ibu ngerti ya? Kita terlalu merasa Allah itu dekat, imanen, dekat ya. Sehingga saking dekatnya udah kayak konco gitu ya. Ya. Nah, kesulitan kita kalau kita menganggap Allah itu hanya sobat yang sejati, walaupun itu benar ya, bukan salah ya. Dia adalah sobat yang sejati, dia kawan, dia dekat, tapi jangan lupa bahwa Alkitab juga menggambarkan Allah itu adalah Allah yang akbar, Allah yang agung, Allah pencipta, Allah yang raja. Ya. Jadi kalau menghadap dengan dia itu harus dengan apa ya? Dengan rasa hati yang kagum ya. Maksudnya saya pernah dengar teman saya itu cerita gini, anak zaman sekarang tuh udah nggak punya rasa hormat. Ya, digambarkan dengan ini. Dulu kalau anak ketemu sama bapak sama ibunya, itu jalannya tuh nunduk kalau ngelihat. Jadi nggak berani lihat mukanya langsung gitu ya. Ya paling nggak nunduk gitu ya. Kalau diomongin tuh minimal diem lah ya. Karena sekarang ngejawab ya. Ya saya nggak tahu dengan anak bapak ibu sekalian ya. Tapi anak sekarang tuh rasanya kok nggak ada rasa sungkan gitu ya. Apalagi kalau kita dulu lihat-lihat foto film-film kolosal dulu ya. Misalnya kayak Kartini lain sebagainya. Itu kalau datang sama bapak ibu itu jalannya dari berapa meter itu jalannya pakai dengkul. Ya karena dia tahu ini bukan sembarangan, ini orang tua gitu. Ya, ini paduka raja. Nggak mungkin datang sama paduka raja gitu, halo bro, apa kabar? Sehat? Gimana, udah makan? Nggak gitu loh. Habakuk ini mencoba untuk membuat sebuah refleksi bahwa walaupun dia nabi, dia sadar siapa dirinya. Sehingga pada waktu dia menghadap Allah, dia sadar bahwa semua alam ciptaan semesta itu juga. Nah, saya nggak tahu dengan Bapak Ibu Saudara sekalian ya. Tapi rasanya, waktu kita menghadap Allah di kebaktian hari Minggu, misalnya ibadah online, kita ini bisa jadi kehilangan rasa kagum itu ya. Tahu gak sih? Iki apa doain nonton YouTube kok lah ya sudah wes ya. Nanti di skip, nanti aku rodok males, tak lanjut lagi lah, aku tak tidur dulu, nanti lanjutin lagi khotbahnya apa gitu. Saya juga nggak tahu bagaimana waktu kita mempersiapkan diri waktu datang kebaktian. Tidak ada standar yang mutlak ya. Ya ada orang ngomong saya nggak pakai sepatu ya di rumah kok masa pakai sepatu. Ya. Tapi kalau sampai orang datang menghadap Tuhan itu ya maaf kata misalnya celana pendek, sekarang pakai celana pendek ya, saya juga celana pendek sih. Terus pakai kaos nggak mandi misalnya, itu kan rasanya apa ya, ini kita nih mau menghadap siapa sih? Ya walaupun ini online, tapi kita sadar bahwa kita tuh menyiapkan hati sedang menghadap sang raja di atas segala raja. Sang pencipta jagat raya dan alam semesta ini, betul dia imanen, betul dia dekat, tapi di dalam satu bagian yang lain, ketakjuban kita, kekaguman kita, rasa sopan kita, rasa kita ini, ya tetap dia itu Tuhan gitu loh. Dia itu adalah raja. Kalau dia raja, kita umatnya. Jadi datanglah dengan hati yang gentar kepada dia. Sampai kemudian di dalam ayatnya yang ke penutup 12-13, dalam kegeraman engkau melangkah melintasi bumi, dalam murka engkau menggasak bangsa-bangsa, engkau berjalan maju untuk menyelamatkan umatmu, untuk menyelamatkan orang yang kau urapi. Engkau meremukan bagian atas rumah orang-orang fasik dan kau buka dasarnya sampai batu yang penghabisan. Saya berhenti lagi.
Jadi dalam konteks bagian ini setelah kemakuasaan kita harus gentar menghadap dengan Dia. 12:13 adalah refleksi terhadap murka Allah. Pada waktu dia mengatakan refleksi terhadap murka Allah, dia sadar bahwa walaupun ada orang fasik yang mengalahkan bangsa Yehuda, dia sadar bahwa penghabisan atas segala kisah ini tidak berakhir di sini. Dia akan menyelamatkan bangsa ini. Dan di dalam konteks ayat 12-13 inilah Habakuk mulai masuk di dalam sebuah klimaks yang sangat besar. Yaitu ayat 15 dan 16. Dengan kudamu engkau menginjak laut, timbunan air yang membuih. Kedahsyatan Tuhan dinyatakan di sana. Ketika aku mendengarnya, gemetarlah hatiku. Mendengar bunyinya, menggigillah bibirku. Ini transendensi tadi. Kemakuasaan dan murka Allah yang dinyatakan. Menjelaskan bahwa Allah yang adil tidak akan pernah salah menghukum orang yang kafir. Ketika mereka di dalam dunia ini mengalahkan bangsa Yehuda, Habakuk seakan-akan mengatakan di dalam doanya bahwa ini bukan penghabisan, ini bukan episode akhir. Selalu akan ada episode berikutnya di mana Allah tak akan pernah dapat terkalahkan. Dan ini menjadi pemahaman buat kita malam hari ini, Bapak Ibu sekalian, pada waktu situasi kondisi yang sulit. Ketika kita melihat ada orang yang tidak mengenal Allah justru menjadi gemuk, kita harus mengatakan seperti Nabi Habakuk, aku tetap gemetar menghadap Allah karena episode hidupku belum selesai. Allah akan datang untuk menyatakan keadilan dan kasih-Nya. Sehingga 17 dia mengambil sebuah klimaks, sekalipun pohon ara tidak berbunga. Ini saya pernah khotbahkan tapi saya akan coba ulangi sedikit. Kenapa dia mengatakan pohon ara? Kenapa dia mengatakan tentang ladang-ladang tidak menghasilkan makanan? Mengapa dia mengatakan tentang pohon anggur? Mengapa dia mengatakan pohon zaitun? Karena dalam tradisi Yahudi saat itu sangat dekat di dalam Nabi Habakuk. Yang pertama adalah pohon ara. Ketika dikatakan pohon ara, Markus 11 ayat 12-13, kita pernah lihat Yesus pernah mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sudah Yesus dan ke-12 muridnya, Markus 11 ayat 12 ya. Yesus merasa lapar, dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, yang mendekatinya untuk melihat kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun saja. Sebab memang bukan musim buah ara. Memang di dalam Markus 11, 12-13 begitu. Tapi pertanyaannya adalah, waktu Yesus mengutuk pohon itu karena tidak menunjukkan sesuatu, karena harusnya walaupun bukan musim buah ara, pohon ara ini menunjukkan bunganya. Ya, jadi kita bisa paham nih, wah kok Yesus begitu ya, mengutuk pohon ara kan bukan musimnya. Tapi pada waktu bukan musimnya pun, seharusnya pohon ara itu menunjukkan kehidupannya dengan cara apa? Menunjukkan bunga-bunganya. Maka Habakuk di dalam ayat 17 mengatakan, sekalipun pohon ara bukan tidak berbuah, bukan, tapi tidak berbunga. Apa maksudnya dalam bagian ini ya? Jadi pohon ara ini menunjukkan bahwa di dalam tradisi Yahudi, pohon ara ini menjadi satu makanan yang biasa dimakan. Tapi jangankan buah, Habakuk mengatakan bunganya aja nggak ada. Maka Nabi Habakuk mengatakan dalam konteks bagian ini, walaupun pohon ara tidak berbunga, artinya sesuatu yang biasanya ada, menunjukkan sedikit saja tanda-tanda dia itu ada sedikit titik cerah. Sedikit sesuatu yang paling tidak jadi pengharapan. Sekalipun itu pun tidak ada, Habakuk tetap mengatakan, aku akan beria-ria di dalam Tuhan. Apa yang hari ini biasanya ada lalu nggak ada? Apa ya? Ya masing-masing kita bisa jawab sih. Yang tadinya ada, jadi nggak ada. Yang tadinya ada omset, nggak ada omset. Tadinya ada pemasukan, nggak ada pemasukan. Yang tadinya ada sukacita dalam rumah, mungkin nggak ada sukacita lagi. Ada yang seperti yang biasanya ada, sekarang nggak ada. Ya. Pak Po di dalam FCG kemarin pernah sharing juga, tadinya ada toko, nggak ada toko, punya pengalaman. Malah kehilangan sesuatu yang biasa ada itu tidak mudah. Tapi melepaskan sesuatu bukan berarti kehilangan.
kalau kita sudah mendapatkan yang tidak dapat hilang, yaitu Yesus. Di dalam dunia ini kita akan mengalami kehilangan demi kehilangan. Kita harus melepaskan sesuatu. Saya kemarin juga ada satu refleksi ya. Kadang-kadang Tuhan itu meminta sesuatu untuk kita lepaskan kepada Tuhan. Karena Dia ingin supaya kita ini tidak mengandalkan apa yang kita pegang sih, tapi mengandalkan Tuhan saja. Benar nggak sih ya? Kadang-kadang kita merasa kita punya sesuatu yang kita andalkan dalam dunia ini. Justru itu membuat kita ini sulit untuk mengandalkan Tuhan. Kenapa kok sulit untuk mengandalkan Tuhan? Karena kita merasa kita punya sesuatu. Selama kita punya sesuatu dalam dunia ini, kita akan sangat sulit untuk mengandalkan Tuhan. Dan tidak hanya itu, tidak hanya pohon ara, tapi juga ada pohon anggur tidak berbuah. Dan di dalam Yohanes pasal 2 ayat 1-11 kita bisa mendapatkan informasi bahwa di dalam tradisi kuno dahulu pohon anggur atau anggur itu sendiri itu menunjukkan sebuah kehormatan. Dan sebagai bangsa pilihan, Habakuk seakan-akan sedang mengatakan kehormatan bangsaku ini hilang. Kehormatan bangsaku diinjak-injak oleh orang kafir. Orang Kasdim yang tidak mengenal Tuhan. Allah yang sejak dari dahulu dikenal oleh Habakuk adalah Allah yang menjadi pahlawan. Seakan-akan ini mati kutu, nggak bisa apa-apa. Bangsa Yuda tidak bisa menunjukkan sesuatu yang layak untuk dibanggakan. Sudah kehilangan kehormatan. Dan di dalam situasi yang sulit seperti ini, kadang-kadang kehormatan kita pun bisa hilang kan. Saya pernah dengar satu orang yang bercerita, saking dia nggak punya lagi jalan keluar yang lain, dia mengatakan dia seperti harus harus merendahkan dirinya sedemikian kepada orang lain supaya dia bisa paling nggak survive lah ya, melewati semua masa sulit yang sedang dihadapi. Tidak hanya kehormatan, tapi juga dikatakan hasil pohon zaitun mengecewakan. Nah, dalam tradisi kuno, pada waktu itu pohon zaitun juga menggambarkan sesuatu yang multifungsi. Pohon zaitun, pohon yang sangat disukai karena punya banyak fungsi. Kalau kita sekarang, pohon kelapa dan lain sebagainya. Semua bagian itu bisa dipakai. Tapi Habakuk mengatakan, pohon zaitun pun hasilnya mengecewakan. Artinya, sesuatu yang harusnya tadinya itu sangat disukai di dalam konteks tradisi kuno, sekarang udah nggak disukai lagi, bahkan dibenci sekalipun, karena nggak punya hasil apapun. Dalam kondisi yang sulit seperti yang kita hadapi, kita bisa seperti pohon zaitun ini yang tadinya kita disukai oleh banyak orang, lalu kemudian karena kita tidak lagi punya apa-apa, kita dipandang sebelah mata, kita diremehkan, bahkan orang yang dulunya dekat sama kita, ya begitu sangat loyal sama kita, kemudian meninggalkan kita. Bahkan sampai klimaksnya dikatakan ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ini menggambarkan tentang sumber penghasilan, pendapatan, sumber-sumber pokok, kemudian juga gak ada lagi. Dan ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Nah, di akhir bagian ini saya ingin meng-highlight bagian ini. Karena kalimatnya Habakuk katakan, aku akan bersorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Jadi Habakuk betul-betul mengambil sebuah kalibrasi hati, tidak lagi melihat situasi dan kondisi yang ada di sekitarnya, tapi kemudian dia mendapatkan satu perspektif yang baru. Sekalipun sesuatu yang selalu ada di sekelilingku, sekalipun sesuatu kehormatan yang pernah aku pegang, sekalipun ada orang yang menyukai aku, sekalipun semuanya tidak ada lagi hari ini, aku akan tetap beria-ria. Jadi Bapak Ibu bisa memperhatikan satu bagian yang menggambarkan apa yang biasa ada, itu menjadi tidak lagi berarti ketika dia menemukan dirinya di dalam Tuhan. Amin buat firman Tuhan. Kita sudah sedikit lewat waktunya, tapi kita bisa selesai pasal yang ketiga ini. Ya, saya berharap Bapak Ibu sekalian di akhir pasal yang ketiga ini kita mendapatkan banyak
ini ya, banyak dorongan ya, bukan untuk mencari jawaban terhadap permasalahan hidup kita, tapi menemukan dahulu Tuhan di dalam semua kesulitan hidup sebelum kita mencari jawaban terhadap pergumulan kita gitu. Karena Tuhan itu tidak pernah menjanjikan kepada kita matahari selalu akan bersinar gitu loh. Ya. Baik, kalau kita lagi berjalan di dalam sebuah terowongan yang gelap, jangan hanya menantikan terang di ujung terowongan itu, tapi sadarlah bahwa sang terang itu sedang berjalan dengan kita, menapaki hidup-hidup di tengah-tengah terowongan yang gelap itu. Dan itulah yang menjadi kunci ketika kita bisa beria-ria di dalam Tuhan, bersuka cita di dalam Tuhan, walaupun situasi kondisi yang kita hadapi hari ini masih dalam keadaan yang sulit. Sebelum kita tanya jawab, kita akan tutup di dalam doa mengucap syukur buat firman Tuhan. Mari kita berdoa.